kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukanjani dengan NIM 12122000327. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi ke-9 yaitu e-commerce system. Yang pertama adalah ruang lingkup e-commerce. Ruang lingkup teknologi informasi yang terdiri dari input teknologi adalah segala perangkat yang digunakan untuk menangkap data atau informasi dari sumber asalnya. Yang kedua adalah output teknologi. Pada umumnya informasi disajikan dalam monitor. Yang ketiga software teknologi. Yang keempat storage teknologi. Yang kelima communication teknologi. Dan yang keenam processing. Multi ruang lingkup adalah luas subjek yang tercakup. Ruang lingkup ini berkenan dengan batasan-batasan yang dicakup oleh suatu bidang atau kajian. Yang kedua adalah konsep dasar e-commerce. Jadi konsep dasar e-commerce adalah proses pembelian, penjualan atau pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan komputer. E-commerce merupakan bagian dari e-business di mana cakupan e-business lebih luas. Tidak hanya sekedar perniagaan, tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, layanan bisnis, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Selain teknologi jaringan internet, e-commerce juga memerlukan teknologi bisnis data atau pangkalan data, surat atau surat elektronik, dan bentuk teknologi non-komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang dan alat pembayaran untuk e-commerce ini. Selanjutnya adalah kategori e-commerce. Yang pertama ada e-commerce bisnis ke konsumen atau B2C. Itu B2C terjadi saat perusahaan menawarkan langsung produk atau layanannya kepada calon konsumen. Yang kedua adalah e-commerce konsumen ke konsumen atau C2C. Adalah model bisnis yang memfasilitasi transaksi produk atau layanan antar pelanggan. Dan yang ketiga adalah e-commerce bisnis ke bisnis atau B2B. Adalah transaksi bisnis ke bisnis yang terjadi dengan perantara jaringan internet. Selanjutnya adalah faktor keberhasilan e-commerce. Yang pertama seleksi dan nilai, yang kedua kinerja dan layanan, yang ketiga lihat dan rasakan, yang keempat perhatian pribadi, yang kelima hubungan komunikasi, yang enam keamanan dan keandalan, yang ketujuh komunikasi pelanggan yang hebat, dan yang ke-8 adalah periklanan dan insentif. Selanjutnya adalah jenis e-commerce. Yang pertama adalah pasar sisi jual, yang kedua pasar sisi beli, yang ketiga pasar distribusi, yang keempat pasar pengadaan, dan yang kelima pasar lelang. Bisnis ke e-bisnis adalah sisi grosir dan pasokan dari proses komersial, di mana bisnis membeli, menjual, atau berdagang dengan bisnis lain. Perdagangan elektronik pasar. Perdagangan elektronik pasar seperti portal pertukaran dan lelang, penukaran data elektronik, transport dana elektronik, dan sebagainya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.